ya, mekar aja. Yang penting bisa dimakan tuh. Tuh. Ya. Nah, untuk ranginang nasi sisa ini sebenarnya udah saya bikin ya. Cuma di komen ada yang bilang saya bikin kok nggak mengembang ya, bantet gitu. Mungkin itu ngejemurnya kurang kering atau mungkin saat mencetaknya terlalu padat ya. Dan pertama saya juga bikin tidak mengembang, kedua mengembang. Nih ketiga kalinya ya saya bikin. Apakah ini mengembang? Dan saya terangin dulu, nasi sisa ini bukan nasi sisa dari piring nasi sisa makan ya, tapi nasi sisa dari Magicom seperti ini. Ini udah keras ya, gak kepake, daripada dibuang. Ini sayang banget. Karena ada yang komen katanya nasi sisa dibuat makanan jorok banget ya. Mungkin belum lihat videonya udah komen ya. Ini nasi sisa dari Magicom ya. Nah ini kemudian kita siram air aja, dicuci ya. Ini bersih ya dari Magicom, tapi kita cuci lagi nih. Nih sayang banget dikerok aja nih pinggir-pinggirnya. Pokoknya ini diramas-ramas aja biar tidak ada menggerindil-gerindil ya, biar rata gitu. Pokoknya ini cuci bersih di air, kalau ada di pancuran ya dicuci bersih. Diisikan kalau bahasa Sunda mah ya, beras diisikan dulu ya kalau mau masak. Nah ini dibilas dulu, lalu disiram air lagi, nanti kita saring ya. Dan ini sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan ya, sudah disaring seperti ini. Kita tuangkan lagi ke baskom. Nah kemudian kita kasih bawang putih yang sudah dihaluskan ya, 3 siung untuk aromanya ya ini. Duh, jatuh. Kalau ada terasi boleh pakai terasi ya. Kalau suka pakai terasi boleh pakai terasi. Kemudian di sini ada aci atau tepung tapioka. Kita kasih 1 sendok aja. Ini buat perekatnya ya. Kalau ranginang dari ketan kan udah lengket banget ya dari ketan. Kalau ini perekatnya adalah aci ya. Oh ya bumbunya sebentar. Untuk bumbunya saya kasih kaldu bubuk aja. 1 sendok teh ya, jangan terlalu asin. Kemudian kita aduk. Ini harus benar-benar rata, bawang putihnya harus merata ya. Ini kalau sudah tercampur, kita siapkan kain seperti ini ya. Ini kain untuk mengukus nasi biasanya. Banyak di pasar seperti ini, atau kain apa aja boleh, yang penting ini bisa ngukus karena kita akan kukus ya. Kemudian kita kukus 3-5 menit ya, yang penting si acinya itu merekat atau lengket ya. Ini sudah 5 menit ya, kita matikan aja. Nah ini udah lengket ya, udah 5 menit, udah bagus. Aduh baru dikukus harumnya udah kecium banget ya dari bawang putih. Nah kemarin saya pakai ini ya cetakannya, karena nggak ada ring. Sekarang saya pakai ring seperti ini. Nih kalau nggak ada ring ya tatakan gelas ya, dipakai minyak terus dicetak di sini ya. Kalau ada ring kita pakai ring aja sekarang. Ini gampang ya cetakannya. Ini tinggal cetakan aja seperti biasa. Dan ini jangan terlalu padat ya. Dikit-dikit dulu. Jangan ditekan-tekan ya maksudnya. Nih. Seperti ini. Agak tebalan aja. Nah seperti ini ya. Kita cetak sampai nasinya habis ya, jangan terlalu tekan-tekan.
Ntar juga kering ya, jadi pada lengket. Jadi pada lengket nanti juga jadi keras ya. Pokoknya kita manfaatkan yang ada di rumah apa aja ya, bisa dipakai, bisa digunakan. Ini kalau sahabat bikin tidak mengembang juga, jangan putus asa ya, coba diulangi lagi karena mungkin aja dari jenis nasinya ya, karena jangankan dari nasi ya, dari ketan juga ada yang tidak mengembang, ada yang gagal ya. Apalagi dari nasi. Ini tanggung nih sedikit lagi ya. Satu lagi kayaknya pas. Dari ketan juga banyak yang tidak mengembang ya kalau kita beli di pasar atau bikin sendiri. Kadang ada yang mengembang, kadang ada yang tidak mengembang ya, apalagi dari nasi. Nih dapat berapa nih? 1 2 3 4 5 13 ya. Ini sengaja saya agak tebal-tebal ya bikinnya. Sekarang kita jemur ya. Biasanya kita jemur 2 hari juga udah kering ya, karena ini mendung ya, nggak tahu ya 2 hari apa kering apa enggak ya. Kayak ini musim hujan, mendung banget. Aduh, ini 3 hari baru kering ya, karena emang mendung musim hujan ya. Tapi ini kering, alhamdulillah udah 3 hari. Kita akan coba langsung goreng ya. Nah, yakinkan minyaknya sudah panas ya. Kita akan coba goreng. Aduh, ini pecah ya satu. Kita coba apakah berhasil kayak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika tidak mengembang ya wajarlah, dari nasi, dari ketan juga banyak yang tidak mengembang ya, banyak ada yang gagal juga, apalagi dari nasi ya. Tapi ini lumayan ya mengembang, tapi tidak mengembang kayak kemarin. Kemarin mengembang banget karena tipis-tipis kemarin ya. Nah, ini tebal-tebal nih. Nih. Tapi ini lumayan mengembang tuh. Kalau kemarin agak tipisan. Minyaknya kepanasan dikit. Nah, kita kecilin dulu. Digosong ya. Tuh, ada gosong dikit. Oke, berhasil ya. Hari ini kita bikin ranginang dari nasi. Nasi sisa, bukan nasi sisa makan ya, nasi sisa dari Magicom ya. Nih. Coba lagi. Lumayan ya. Tuh. Walaupun tidak mengembang dry gitu mengembang ya. Tapi ini bisa dimakan. Daripada nasi dibuang, kita manfaatin dibikin seperti ini ya. Bikin ranginang seperti dari ketan ya tuh. Udah, kita goreng segini dulu ya. Ini daripada nasi dibuang ya, jadi ranginang. Emang ini tidak semekar yang saya bikin yang kedua ya. Kalau yang kedua mekar banget, kalau ini mekarnya tidak pakai banget ya, mekar aja. Yang penting bisa dimakan tuh. Tuh. Ya. Tidak selalu bikin mengembang ya, saya juga kadang-kadang bantet ya. Malum dari nasi, dari ketan juga kadang-kadang ada bantetnya, apalagi dari nasi ya. Nih, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sih kayak kerupuk ya, bukan kayak ranginang. Tapi ini semoga bermanfaat ya bagi sahabat semua yang mau mengolah nasi sisa. Bingung nasi sisa diapain, dibikin ranginang seperti ini ya. Dijual juga laku. Asal mengembang ya. Dan suka video ini silahkan subscribe channel ini, like, dan silahkan share.